Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Wacana booster vaksin COVID-19 berkembang usai banyak kasus penularan baru membuat tenaga kesehatan berguguran. Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia mencatat sebanyak 1.031 tenaga kesehatan yang menangani pasien terpapar COVID-19 di Indonesia meninggal dunia akibat COVID-19. Sebelumnya, sebagian besar nakes telah menerima 2 dosis vaksin COVID-19 jenis Sinovac, namun vaksin tersebut dianggap belum cukup memberikan perlindungan pada nakes. Lalu, apakah dengan pemberian vaksin dosis ketiga akan efektif untuk menangkal virus COVID tersebut? Dan apakah pemberian vaksin dosis ketiga akan diberikan segera untuk sebuah masyarakat Indonesia? Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang. Ya pemirsa, saat ini sudah bergabung dengan kami Dr. Tonang Dwi Ardianto PhD selaku Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RSUNS Surakarta. Selamat siang, Dokter. Ya, selamat siang, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dok, menangani tadi soal yang menanggapi wacana akan diberikan vaksin dosis ketiga nih dok kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di Indonesia. Apakah menurut Anda pemberian vaksin dosis ketiga ini perlu dilakukan, Dok? Saya kira kita harus pelan-pelan dulu. Tadi dimulai dari pembukaan bahwa saat ini memang terjadi peningkatan kematian dari nakes. Betul. Jadi disebutkan untuk total seluruh sejak awal pandemi kan memang sudah 1.000 lebih ya seluruh nakes. Dari segi tenaga kesehatan sendiri, artinya untuk dokter khususnya memang ada peningkatan juga total sampai saat ini per berita kemarin tanggal 8 Juli sudah ada 458 dokter yang meninggal terkait dengan COVID ini. Betul. Nah, peningkatan ini cukup tinggi pada 2 bulan terakhir, yaitu di bulan Juni sama Juli. Ya, di bulan Juni itu sampai 48, di bulan Juli baru sampai tanggal 8 sudah 35. Ini cukup banyak. Meskipun memang ini belum setinggi waktu bulan Desember sama Januari, tetapi tentu adalah peningkatan yang tinggi. Apalagi dikaitkan dengan kemudian kalau kita lihat sejak era pemberian vaksinasi di mulai bulan Februari yang mulai berefek pada bulan Maret, maka tentu kita berharap dengan pemberian vaksinasi itu akan didapatkan adalah pencegahan yang diharapkan ya. Yang begini kita juga pelan-pelan sampaikan biar tidak menimbulkan salah paham. Adanya peningkatan kematian yang tinggi pada nakes, terutama pada dokter di 2 bulan terakhir ini, tidak lepas dari lonjakan kasus yang sangat tinggi. Betul. Saat ini kita pada angka yang sangat tinggi dibandingkan dengan Januari misalkan, tertinggi sebelumnya Januari. Januari itu tertinggi sekitar 14.508 waktu itu, 14.518. Sekarang sudah mencapai hampir 3 kali lipat, sudah hampir 40.000 hari ini, beberapa hari ini. Artinya bebannya sudah sangat meningkat sekali. Nah, waktu itu kita mengalami Desember itu 57 orang, kemudian pada Januari ada 65 orang yang meninggal. Sekarang memang pada bulan Juni-Juli ini ya bukan mengecilkan arti, tapi dalam arti sisi lain kita bersyukur bahwa belum setinggi yang Desember Januari, padahal jumlah lonjakan kasus sangat tinggi saat ini. Betul. Jadi kami menyimpulkan 2 hal. Satu, memang apakah vaksinasi ada manfaatnya? Ada, karena terbukti tentu bisa mengurangi yang daripada lonjakan bulan Desember Januari, padahal dengan tadi pasiennya berlipat 3 kali begitu. Tapi tentu apapun peningkatan kematian 2 bulan terakhir adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap remeh, tentu sangat penting sekali. Maka bagi saya ada 2 hal. Satu, kita mesti mengurangi beban para nakes di rumah sakit, terutama di pelayanan kesehatan saat ini supaya bisa berkurang. Risikonya mengalami kelelahan, mengalami paparan yang berulang-ulang yang tinggi, itu juga menyebabkan kematian meninggi saat ini. Di sisi lain memang, apakah dengan demikian kita perlu menambahkan dosis ketiga, kita dudukan dulu. Untuk jangka pendek, kita harus segera mengurangi beban pelayanan kesehatan, supaya angka kematian itu bisa kita tekan. Kedua, nah untuk jangka menengah, jangka panjang, kita perlu pikirkan, apakah kita memberikan segera untuk suntikan ketiga. Ini juga perlu pemikiran mendalam, bukan semata-mata sekedar karena situasi hari ini secepat yang kita berikan, karena kalau vaksin itu butuh waktu untuk berefek, makanya adalah jangka menengah, jangka panjang. Nah, ini kita akan menunggu nanti akan dikaji betul oleh tim dari ITAGI maupun dari BPOM tentunya, yang tentu akan menerbitkan nanti petunjuk yang tepat bagaimana langkah kita untuk memberikan suntikan ketiga ini. Nah, kalau ditanya apakah seluruh masyarakat akan mendapatkan, itu begini, bahasa kita begini. Sebetulnya kita sadar memang karena dibuat dalam uji klinik yang tentu tidak dalam jangka panjang ya, uji klinik vaksin COVID ini, maka kita memang belum bisa berharap mendapatkan efikasi yang tinggi sekali.
Nah, tetapi kita masih lebih baik untuk memberikan vaksinasi kepada sebanyak mungkin orang, walaupun dengan tingkat efektivitas yang belum tinggi sekali, untuk membentuk suatu benteng yang panjang. Ya, daripada kita misalnya hanya mencari dosis mencari vaksin dengan efektivitas tinggi, tapi hanya bisa untuk sedikit orang, begitu. Nah, tapi memang untuk nakes ini ibaratnya adalah dalam ketentaraan, dia adalah semacam kopassusnya. Nah, ini tentu bagi ketentaraan seperti ini, maka dia dibutuhkan suatu pemberian dukungan yang lebih supaya dia mampu menjadi pilar-pilar dari benteng tadi. Begitu bahasa kita. Sehingga mohon masyarakat menunggu dulu nanti bagaimana kajian dari ITAGI, dari BPOM, dari Kemkes untuk dan membuat satu kebijakan yang sudah bisa kita pegang bersama bagaimana untuk pemberian suntikan ketiga ini. Karena sebenarnya begini, suntikan ketiga itu juga bisa berarti beberapa hal. Satu, apakah berarti kita meneruskan sudah ada, misalkan sudah mendapatkan dari CoronaVac 2 kali, sekarang mau tambah lagi begitu, dalam satu paket pemberian 3 kali suntikan, ataukah ini adalah suatu misalnya ada yang usulkan dengan semula menggunakan dari CoronaVac, sekarang mau diganti dengan yang ketiga dengan yang lain, ya, berarti kan sudah suatu langkah berbeda. Nah, ini perlu kajian, tentu dari ITAGI, dari BPOM, dari Kemkes, supaya nanti kita jelas bersama-sama untuk nakes bagaimana, untuk yang non-nakes bagaimana. Tentu akan ada kajian tersendiri dalam ini. Sekali lagi tadi, ini adalah ibaratnya kita punya suatu bangunan kan, benteng panjang tadi perlu pilar-pilar kuat. Nah, pilar kuatnya adalah dokter tadi, tenaga medis tadi adalah pilar-pilar yang kita perkuat tadi. Begitu ya, biar tidak menimbulkan salah paham. Jadi clear bahwa kita tetap bersyukur pemberian vaksinasi ini, kalau kita lihat dalam grafik yang kita buat tentang kematian nakes ini, maka sempat turun setelah pemberian vaksin, walaupun dalam Juli ini meninggi. Ya, walaupun belum setinggi pada bulan Desember Januari, berarti kita bersyukur ada penurunan, tetapi tetap ini adalah satu masalah besar karena kematian nakes dalam waktu singkat adalah kerugian yang besar untuk sistem pelayanan kesehatan kita. Demikian, monggo. Oke, berarti para nakes yang kemarin pada bulan Juni dan Juli yang meninggal karena kasus COVID-19 ini, sebagian besar dari mereka sebenarnya sudah diberikan dosis vaksin pertama dan kedua ya, Dok ya? Dalam begini, kita belum punya angka pasti benar seberapa jumlahnya, cuma dalam pemberitaan di media pada tanggal 4 Juli kemarin, kita mendapatkan data bahwa, walaupun memang belum sebenarnya kita dapatkan datanya, jadi dari 88 dokter yang meninggal itu, yang 20 sudah divaksin, yang 35 belum divaksin, yang 33 ini masih dicari datanya, antara divaksin atau belum. Nah, kita baru bisa menilai pada yang 35 ini. Yang 35 itu yang 20 sudah dapat vaksin, yang 35 belum. Jadi di 55, 20 sudah vaksin, yang 35 belum. Itu yang kita tahu ya. Yang 33 masih menunggu konfirmasi data lagi. Begitu perbandingannya. Oke. Selanjutnya Pak, kan Bio Farma juga mengatakan bahwa vaksin dosis ketiga ini boleh diberikan dengan merek yang berbeda dengan dosis pertama dan dosis kedua. Mengapa begitu Pak? Apakah nantinya tidak akan ada efek samping terhadap tubuh menerima itu? Karena kan seperti kita ketahui perbedaan jangka waktunya dan juga perbedaan merek dari vaksin tersebut Pak. Bagaimana tanggapan Anda? Baik, yang harus dulu clear, pertama kali harus clear adalah kewenangan untuk menyatakan tentang apakah aman atau tidak, bagaimana rekomendasi penggunaan antara vaksin yang sama dan yang berbeda, kapan diberikan, semuanya adalah nanti dari BPOM ya. Jadi boleh berpendapat masing-masing pihak, tetapi tadi tetap keputusan terakhir adalah di BPOM. Itu yang kita tunggu. Jadi jangan jadikan pegangan dulu ya ini. Nah, terus sekarang kita lihat bagaimana pengalaman di negara lain. Memang saat ini di beberapa negara itu ada dua model yang sedang berkembang. Pertama, ada yang mencoba menggunakan homolog. Homolog itu artinya adalah sudah diberi vaksin, sudah kita lakukan lagi berikutnya dengan yang sama. Jadi dengan merek yang sama, yaitu homolog. Artinya kita lakukan dengan booster namanya. Ada juga yang kemudian berpikir untuk mencoba semula diberikan merek yang tertentu, sekarang diberikan yang lain. Itu juga ada yang sudah melakukan itu dan sudah melaporkan. Sampai saat ini memang laporannya yang sudah banyak kita baca memang antara pemberian yang kelompok dari AstraZeneca, dari produknya Pfizer dan dari produk Moderna itu beberapa negara sudah melakukan upaya untuk mencoba dikombinasi dan didapatkan memang hasilnya itu memberikan boosting imunnya lebih kuat daripada yang sama. Itu demikian didapatkan. Walaupun juga memang pemberian dari yang berbeda seperti ini akan memberikan satu laporan bahwa terjadinya terjadinya itu secara frekuensi, maaf ya harus betul nih, secara frekuensi itu lebih sering, tetapi
tidak berarti lebih berat, bukan. Hanya frekuensinya lebih sering, artinya yang mengalami lebih banyak, tapi tidak berarti lebih berat. Itu yang didapatkan laporan-laporan yang selama ini kita dapat dari beberapa negara lain. Ada juga yang memang sedang baru berencana untuk memberikan, suntikan ketiga juga ada beberapa negara, yang ini tentu juga masing-masing ada kajiannya. Sekali lagi, kembali dari awal tadi, walaupun sudah ada yang mengatakan begini begitu, mending sebaiknya kita saat ini menunggu BPOM yang memang punya otoritas dan punya kemampuan untuk melakukan kajian mendalam. Nanti hasilnya apa itu yang kita jadikan pegangan bersama. Demikian. Oke. Baik, tapi banyak artikel juga yang beredar, Dok, bahwa menyatakan vaksin Moderna ini sudah datang di Indonesia sejak hari Minggu kemarin dan rencananya akan diberikan kepada nakes. Berarti sudah diizinkan, Dok, untuk memberikan vaksin dosis ketiga terhadap nakes, Dok? Yang sudah ada dari BPOM adalah penggunaan dari Moderna ini untuk kepentingan vaksinasi sebagaimana biasanya. Tetapi dalam hal penggunaan yang sifatnya untuk tujuan suntikan ketiga ataupun booster, saya kira kita perlu menunggu biar semua sama-sama jelas. Jadi memang sebelumnya pun sudah ada jadwal kita akan mendapatkan vaksin Moderna ini. Sudah sejak awal memang ada jadwalnya. Ya, jadi bukan berarti tiba-tiba datang karena ada kepentingan untuk ini, itu tidak, memang dari awal jadwalnya sudah ada. Ya, jadi bukan berarti ini sesuatu yang mendadak. Tapi dalam rencana penggunaan yang wajar dalam arti itu ya orang dapat, ada yang dapat Sinovac, ada yang dapat ini, dan ada juga yang memang akan mendapatkan dari platform Moderna. Begitu yang sudah ada. Nah, tetapi bahwa nanti untuk digunakan menjadi sifatnya adalah melakukan suntikan ketiga tadi, ini yang saya kira kita sabar dulu biar nanti ada penjelasan yang rinci dan tegas resmi dari BPOM sehingga kita sama-sama nyaman, ya, demikian. Lalu dengan pemberian dosis vaksin ketiga ini, Dok, apakah akan menjamin tubuh kita menjadi lebih kebal terhadap varian baru, Dok? Baik, perdebatan panjang akan terjadi tentang apakah benar pemberian yang ketiga ini akan memberikan dampak kepada varian Delta. Tentu kita sama-sama sadar bahwa vaksin-vaksin yang sekarang kita gunakan ini dibuat dalam konteks sebelum kita mengalami lonjakan varian Delta. Sehingga tentu secara logika memang kita harus mengambil sikap untuk hati-hati untuk mengatakan apakah yang ada ini sudah bisa untuk varian Delta. Karena pembuatannya pun pada saat Delta belum melonjak. Sehingga logikanya kan belum. Hanya memang proses pembuatan vaksin itu juga ada proses update. Artinya ada proses untuk dilakukan memperbaiki karena ada perkembangan baru. Dan itu tidak hanya dalam hal COVID ya, dalam hal vaksin influenza juga ada perubahan secara berkala. Bahkan dalam polio sekalipun ya itu juga ada perubahan karena menyesuaikan perkembangan. Jadi kalau saya begini bahasa bagusnya kita, apa yang vaksin ada saat ini itu sudah sangat bermanfaat untuk menangkal virus COVID sebagian besar sekali. Bahwa mungkin masih ada sedikit yang karena varian Delta, ini tentu masih hal baru yang kita tunggu. Kalau kita lihat penelitian yang ada di Inggris, ketika menggunakan dua produk dari Pfizer dan dari AstraZeneca, mereka mendapatkan bahwa pemberian vaksinasi dengan dua ini, kalau dihadapkan dengan varian Delta, tetap masih ada efektivitasnya, tetap masih ada. Walaupun efektivitas terhadap varian Delta itu memang lebih rendah daripada efektivitas terhadap varian Alpha. Itu sudah ada laporan penelitiannya ya, itu baru terbit 2-3 hari lalu terbit seperti itu. Nah, itu sudah ada laporannya. Ini wajar, karena sekali lagi memang vaksinnya itu dibuat sebelum varian Deltanya berkembang, kan begitu. Kan logis sekali ya. Tentu sekarang para produsen juga sudah berpikir lagi untuk dengan data baru dari varian Delta tentu berusaha untuk memperbaiki lagi. Jadi pada batch produk berikutnya kita berharap sudah memasukkan data yang dari sifatnya yang varian baru ini. Kan selalu begitu. Nanti saya tiba-tiba terus muncul lagi varian baru lagi, tentu akan dikejar lagi kan begitu ya. Ini saya kira adalah yang ya kita sama-sama sadari memang itulah proses yang wajar dari suatu pengembangan terapi. Demikian. Oke, Dok. Berarti sejauh ini pemerintah juga masih terus mengkaji lebih lanjut terkait dengan pemberian untuk vaksin dosis ketiga ini ya, Dok. Dan apakah vaksin ini bisa menangkal atau menambah kekebalan imun di tubuh kita, Dok? Kita menghargai bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada nakes dalam menghadapi tadi sebagai pilar-pilar utama benteng kita melawan COVID itu dengan suatu rencana untuk kita memberikan suntikan ketiga. Ini adalah suatu kebijakan, suatu niat baik tentu. Nah, teknis praktis pelaksanaannya tentu adalah nanti wilayah kajian ilmiah. Tentu ini kita paham. Jadi bukan berarti pemerintah istilahnya kok sudah mengatakan ya itu kan rencana niat baik ya. Nanti tentu ada kajian ilmiah teknis praktisnya bagaimana cara memberikan, kapan diberikan, tentu ada kajian teknisnya. Saya kira ini hal yang wajar sekali ya, bukan masalah dalam ini. Demikian. Oke, baik Dr. Tonang, kita akan break sebentar, Dok. Pemirsa, Dialog Nusantara Siang akan segera kembali usai jeda.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Dialog Nusantara Siang. Saat ini masih bergabung dengan kami Dr. Tonang Dwi Ardianto, PhD, selaku Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RSUNS Surakarta. Dr. Tonang, kita lanjutkan lagi pembicaraan kita sebelum jeda. Dokter, lalu pemberian vaksin dosis ketiga yang diperuntukkan untuk masyarakat umum, apakah nantinya akan segera diberikan, Dok, setelah pemberian kepada nakes selesai dan akan seperti biasa dilanjutkan kepada masyarakat umum? Jadi saat ini kita belum memiliki data yang cukup ya untuk menjawab pertanyaan apakah memang kita perlu memberikan suntikan ketiga bagi masyarakat umum. Tentu kajian seperti ini perlu pertimbangan matang. Jadi seperti kami sampaikan, adalah lebih baik kita itu mencapai cakupan yang seluas mungkin, sebanyak mungkin orang divaksin, walaupun mungkin belum mencapai efektivitas yang terlalu tinggi. Itu lebih baik daripada kita memaksakan hanya pada yang sebagian kecil. Nah, khusus untuk yang nakes memang tadi kita sebut sebagai tadi pilar-pilar utama dari benteng tadi kita perlu perkuat khusus karena namanya juga ini memang pasukan khususnya demikian. Jadi jangan disamakan secara langsung bahwa berarti semua akan langsung dapat harus diberikan. Tentu ini adalah kajian lebih lanjut karena tentu faktor risiko yang dihadapi oleh nakes akan berbeda dengan faktor risiko yang dihadapi oleh masyarakat non-nakes. Demikian. Namun dok, sejauh ini kan masyarakat umum juga banyak yang sebenarnya sudah mendapatkan vaksin 2 dosis dok. Namun masih terkena juga dengan COVID-19. Apakah itu menjadi pertimbangan khusus atau pertimbangan tersendiri dari pemerintah untuk memberikan dosis ketiga terhadap masyarakat umum? Ada satu berita misalnya belum lama ini di DKI mengatakan bahwa di Wisma Atlet itu 80%, bahkan ada sempat tersebut 83% yang dirawat adalah orang-orang yang belum divaksin. Artinya sebetulnya kalau kita kaji lebih mendalam, tentu tetap ada perbedaan antara yang sudah divaksin dan yang belum divaksin dalam hal terjadinya proses infeksi lagi. Memang orang yang sudah divaksin itu tetap ada risiko untuk bisa kena lagi pada 2 masalah, 2 kondisi. Pertama yaitu kalau dia mendapatkan paparan virus yang sangat banyak, karena saking banyaknya maka ibaratnya pertahanan antibodinya kalah, itu ada. Yang kedua adalah kalau dia terpaksa terkena varian seperti Delta misalnya yang memang kita akui memang waktu pembuatan vaksin dulu Delta belum ada, jadi juga logis bahwa akan ada penurunan efektivitas. Dan 2 kondisi ini yang sebetulnya memungkinkan orang yang sudah pernah vaksinasi itu terpaksa masih kena lagi dan bergejala dan serius bisa demikian. Sebenarnya di luar itu kita yang sudah pernah kena vaksin ini sebenarnya kena paparan terus oleh varian-varian yang sudah kita kenal sebelumnya. Dan alhamdulillah sebetulnya kita banyak lolos. Dalam arti lolos itu tidak sampai terjadi proses infeksi berulang yang bergejala. Itu yang kita syukuri. Jadi jangan sampai kita, mohon maaf sekali, terjebak melihat pada kok masih ada yang kena. Tapi kita lupa bahwa banyak di antara yang lain adalah yang sudah selamat sebetulnya dari paparan berulang. Nah, kita jangan terjebak hanya pada sebagian yang dilalah memang masih kena. Itu membuat kita menjadi salah berpikir seolah-olah vaksin tidak efektif. Sebenarnya tidak demikian. Kita bersyukur sekali bahwa sebetulnya kita ini sebenarnya kena terus oleh varian-varian yang sudah lama kita kenal dan alhamdulillah kita bisa menahan. Nah, hanya kalau tadi terjadi kita kenanya virusnya banyak sekali karena mungkin barangkali agak lupa, kurang taat dalam protokol kesehatan dan kita kemudian kena yang varian yang baru sajalah yang itu masih berisiko kita bisa kena infeksi yang bergejala. Demikian. Oke, berarti untuk masyarakat umum atau para nakes yang terkena COVID-19 dan sudah divaksin itu sebenarnya memiliki gejala yang sangat ringan kebanyakan ya dok ya. Berarti memang bisa kita katakan vaksin Sinovac ataupun AstraZeneca yang sudah diterima oleh masyarakat Indonesia adalah terbukti cukup efektif sejauh ini ya dok. Bahasa yang tepat adalah kita memang belum mendapatkan efektivitas setinggi yang kita harapkan. Itu kita akui bersama sejak awal. Hanya untuk menyebut bahwa tidak efektif, tentu tidak juga. Tetap ada efektivitasnya, walaupun memang belum setinggi yang kita harapkan. Karena namanya juga penelitiannya kan juga bukan penelitian jangka panjang sampai 5 tahunan ya. Kalau kita menunggu ada vaksin yang penelitian 5 tahunan, kita terlanjur pandemi sudah entah sampai di mana. Maka kita terima ini sebagai suatu hal terbaik yang bisa kita capai sekarang, walaupun ini memang belum sebaik seideal yang kita harapkan. Kita syukuri yang demikian ini. Oke, terakhir dok, himbauan Anda kepada masyarakat dalam menyikapi pemberian vaksin dosis ketiga ini dok. Baik, sekali lagi kami sampaikan, kita membangun benteng yang kuat dengan cara sebanyak mungkin orang dapat divaksin. Khusus kepada tenaga kesehatan yang merupakan pilar-pilar utama benteng,
yang harus menanggung risiko sangat tinggi oleh karena paparan berulang, kita bersyukur bahwa ada wacana untuk pemberian dosis suntikan ketiga. Nah, sambil menunggu dosis ketiga ini juga berefek, kita juga sampaikan kematian yang tinggi pada 2 bulan terakhir ini sangat erat kaitannya dengan tadi lonjakan kasus yang sangat meningkat, sehingga nakes mendapatkan beban yang berlipat. Untuk itu kita juga mau dalam jangka pendek, kita kurangi beban itu dengan cara mengendalikan di hulu. Kita tampung yang sedang isolasi mandiri dan gejala ringan, kita jaga biar tidak terjadi perburukan, sehingga tidak perlu ke rumah sakit. Dengan beban nakes di rumah sakit berkurang, kita berharap nanti kematian nakes yang meninggi di 2 bulan ini bisa kita cegah, bisa kita turunkan. Sambil kita berpikir untuk jangka menengah, jangka panjangnya, kita berpikir mengenai bagaimana penggunaan suntikan ketiga dan mungkin selanjutnya nanti yang lebih efektif, efisien. Selama itu kami mohon masyarakat tetap jangan lengah, jangan menyerah, kita tetap sama-sama yakin bahwa kita masih bisa melewati badai pandemi ini. Insya Allah demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Dr. Tonang Dwi Ardianto, PhD, selaku Wakil Direktur Pendidikan dan Penelitian RSUNS Surakarta untuk waktunya hari ini, Bapak. Terima kasih.